Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok yang jawab masih sedikit ini, tidak sahur ya tadi malam ini ya. Ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Arvin ini baru bangun mungkin Arvin ini ya. Iya Bu, baru bangun. Gimana tadi malam anak-anak sahurnya nikmat? Nikmat. Iya, nikmat. Oh nikmat. Kok masih ngantuk kayaknya ya? Karena ini mulai liburan mungkin ya. Saya di bangkuan puasa. Efek puasa. Ya, iya. Kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin ketua kelasnya. Heru, dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi sidni warzuqni fahman minas sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, terima kasih tadi yang sudah memimpin doa dan juga anak-anak semua. Oh iya, Bu Guru minta titip doanya ya, karena Bu Guru itu sekarang lagi diklat PPG. Semoga Bu Guru nanti dalam PPG diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan Bu Guru bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Selipkan doamu untuk Ibu ya anak-anak. Bu, PPG apa Bu? Ya Bu. Iya Bu. Sertifikasi guru anak-anak. Nanti kalau kalian jadi guru pasti tahu apa itu yang namanya PPG. Jangan lupa ya, kalau Ya, nanti Bu. sudah sholat, selipkan doa buat Ibu ya. Dapat uang banyak tuh Bu. Alhamdulillah, ya nanti kalau Ibu lulus, ya insya Allah. Nanti kalian tak belikan permen. Oh ya, masak semua hari ini ya, Nana? Masak semua hari ini? 2 orang izin Bu. Oh siapa? Siapa yang izin? Citra sama Dwi Bu. Kemana? Nggak bilang tadi sih Bu, cuman suratnya tadi dititipkan sama ketua kelas. Oh iya, saya mudah-mudahan ya, mungkin karena Citra sakit izin batuk pilek. oh batuk pilek, oh sekarang lagi musim batuk pilek, hati-hati anak-anak ya, jaga kesehatannya dengan baik ya, apalagi sebentar lagi hari raya ini. Ya, nah siapa yang paling dekat dengan rumahnya Citra sama Dwi ini? Iya, Bu Bu. titip salam ya, suruh jaga kesehatan. Ya Bu. Siapa yang tadi piket? Nuril Bu. Nuril Bu. Masa Nuril saja? Sama Farhan. Udah Bu. Ayo, kalau naruh sapu itu yang bagus, ayo. Terus yang cewek-ceweknya kok enggak piket ini? Kok cowok semua yang piket ini? Citra nggak sekolah Bu. Aduh, cewek-ceweknya kalau naruh sapu, masa sapunya yang taruh di bawah? Nanti sapunya mekar-mekar, nggak bisa buat nyapu ini nanti ya. Kalian kan calon ibu nanti kalau naruh sapu, itu gagangnya taruh bawah, sapunya taruh atas. Biar nanti kalau dipakai sapu, nyapu itu enak, ya. Masa bisa sapunya mekar-mekar dibuat sapu? Nggak enak nanti ya. Cewek-cewek ya, terutama ya nanti calon ibu. Sama Nuril dibuat mainan anu nenek sihir tadi Bu. Jangan Nuril ya, sapu itu harganya mahal loh. Emang loh iurannya kalian nanti dibuat beli sapu, sapunya dirusak. Iya Bu, maaf Bu. Ya jangan diulangi lagi ya. Oke anak-anak, Ibu lanjut ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pahlawan-pahlawan sebelum era pergerakan nasional. Kita kemarin belajar tentang apa? Pahlawan-pahlawan sebelum era pergerakan nasional, minggu kemarin. Contohnya seperti pahlawan apa? Oh, apa? Anu ya, apa? Atimura. Pangeran Diponegoro. Atimura bagus, Heru. Apa lagi? Hasanuddin bagus, Fitri. Satu lagi? Pangeran Diponegoro Bu. Ada yang ingat? Pangeran Diponegoro. Iya. Pahlawan Singamaraja Bu. Bagus ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang
sama Nuril, Pangeran Diponegoronya kudanya diganti warna hitam, Bu. Biasanya putih, Bu. Nggak boleh ya, gambarnya jangan dicoret-coret lah, Nuril, nggak boleh, nanti ketahuan polisi, awas lah kamu ya. Dikasih kumis itu. Aduh, nggak boleh Ya, anak-anak, Bu. kalau nggak ada pahlawan kita nggak bisa sekolah hari ini anak-anak, ya. Kalian harus Iya, Bu, menghargai maaf, Bu. jasa-jasa para pahlawan, meskipun hanya berupa gambar. Oke anak-anak ya. Karena kita kemarin sudah mempelajari tentang materi pahlawan-pahlawan nasional, khususnya yang dari daerah-daerah ya. Kita lanjut materi yang akan kita pelajari tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Mungkin ada yang punya pemikiran apa sih latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia itu? Saya, Bu. Apa ya latar belakang munculnya nasionalisme Ayo, di Bu. Indonesia? Iya, Heru. Saya, Bu. Saya, Bu. Anak kita dijajah, Bu. Dijajah oleh bangsa luar, Bu. Iya, dijajah bangsa luar. Bangsa apa kira-kira, Heru? Contohnya, banyak, Bu. Dari Eropa, Portugis, ada Inggris, ada Belanda. Iya, bagus. Tadi Arvin ngacungkan tangan. Kenapa, Arvin? Apa sih Anu, latar Bu. belakang? Ya, Itu karena kita mesti kalau dijajah itu ada disuruh-suruh terus itu, Bu. Sama iya disuruh-suruh kalau terus ya, nggak iya, ada upahnya lagi ya. Iya. Terus Bu, ada saya yang dapat mau nilai, Bu. jawab, Nggak, iya, Bu, saya bagus. dapat nilai, Bu. Mau enggak kalian disuruh-suruh terus enggak diupah, enggak dikasih permen, enggak dikasih OT-OT umpamanya, mau enggak? Ada yang mau jawab Nggak lagi? mau. Iya. Sebelum kita lanjut ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian nanti Ibu harap mampu mendeskripsikan latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Terus yang kedua, melalui diskusi kalian Ibu harap menganalisis organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan pada masa perkembangan pergerakan nasional. Terus kegiatan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu melalui presentasi, nanti kalian ada presentasi kelompok ya, kalian mampu menyajikan hasil analisis organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan melalui ya, nanti hasil diskusi kalian itu, nanti kalian dibuat menjadi pohon pintar. Kan pernah Ibu kemarin praktekkan ya, di materi-materi yang sebelum-sebelumnya. Mungkin nyampe sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh, enggak ada. Tanya, Bu, boleh tanya, Bu. Iya. Bu, tadi saya kan ngacungnya dapat nilai, Bu ya. Oh iya, iya. Nah, tadi yang jawab ya tadi kan sudah jawab, ada Heru, ada Nuril, ada Arvin, ada Fitri. Ibu nanti kasih poin jempol nanti ya. Di raportnya nanti Ibu tambah kasih nilainya. Ya, tambah nilainya bagus. Ya. Yes. Farhan, Ya, Bu. Farhan turun. Ya, Bu. Ayo, jangan datang, Bu. tidur. Ya, anak-anak, nanti materi yang Ibu bahas ya, yang pertama adalah faktor internal munculnya nasionalisme di Indonesia, terus yang kedua faktor internal munculnya nasionalisme di Indonesia. Apa sih faktor internal itu? Faktor dari dalam, Bu. Ya, faktor dari dalam negaranya. Ya, faktor utama dari dalam negaranya yang nanti melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia. Terus kalau yang faktor eksternal, apa ini? Ibu, faktor dari luar, Bu. Iya, kok bisa Heru mengatakan itu dari luar? Kata kuncinya apa itu, Heru? Kan bukan dari dalam diri bangsa Indonesia, contohnya dari orang-orang Jepang yang menang perang lawan Rusia, Bu. Iya, pinter sekali sih Heru ini ya. Ada kata in, ada kata X. Kalau in itu dalam, X itu luar ya. Bagus anak-anak pinter-pinter. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan, nanti kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya kalian perhatikan di tayangan ya. Di tayangan PowerPoint di depan ya. Ayo, jangan dingklu aja. Ayo lihat ke depan PowerPoint-nya. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Yang guru dicolok, no Farhan, Bu, nganu strome, Bu. Ayo. Benar, Bu. Benar. Kabel. Udah kelihatan apa belum?
Belum, Bu. Belum. Ya, ayo segera bentuk kelompok. Belum, Bu. Masih kemeresek ini layarnya. Ayo kelompok 1, Alboin, Amin, Arvin, Nuril. Kelompok 2 atau kelompok agama ya. Ada kelompok etnis, daerah, dan yang kedua adalah kelompok agama. Kelompok agama ada April, Ervin, Farhan, Fitri, dan Heru. Ayo, segera dibentuk kelompok. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, Saya depan kelompok 1, kelompok 1. 4, 5. Ayo. Kamu cepat. Yes. Alboin, Bu, belum tabung, Bu. Ini Yuk. berapa aku datang ke Ayo, nanti kalau belum gabung kelompok, Ibu kasih hadiah nantilah ya, bukan permen tapi. Oh ya anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan belajar kelompok nanti, ya sambil kegiatan pembelajaran, masih ingat enggak tepuk PPK? Bu, ingat. Ingat, Bu. Iya. Kalau religius seperti apa nanti? Ya, Kalian berdoa. harus bagaimana? Iya, kalau Berdoa nasionalis? itu nanti. Nasionalis. Nasionalis? Oh, lagi itu Pin. Iya, kalau mandiri? Mandiri itu begini, Erbin. Bu. Ayo Erbin ngelamun. Kalau gotong royong? Begini, Bu. Iya, kalau integritas? Begini, Bu. Iya. Ayo kita mulai bareng-bareng ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ayo coba Mas Alboin tepuk PPK. Ayo Mas Alboin dipraktekkan gayanya Mas Alboin. Belum dapat seragam, Bu. Tepuk PPK. Baru Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya bagus, kasih aplaus buat Alboin ya. Alboin jangan lupa ya nanti kalau kamu mudik ke Medan oleh-olehnya ya jangan lupa buat teman-temannya di sini bukan buat ibu loh. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya, makasih Alboin. Ya kita sekarang masuk di kegiatan pembelajaran. Anak-anak, coba kalian fokus sekarang ya ke layar PowerPoint yang ada di depan, bukan di belakang. Ayo, Nuril jangan ngelamun Nuril. Iya, Bu. Amin, ayo permennya dibuang, amin. Ayo makanannya taruh dalam tas, ayo. Ada dalam tasnya, Bu. Loh, tidak puasa, Amin. Ayo nanti ngomongnya nanti pas waktu diskusi ya. Sekarang kita fokus dulu pembelajaran dulu. Coba anak-anak lihat, kira-kira ini gambar apa ya? Coba kalian amati gambar ini. Nanti ada gambar 3 gantian. Ini yang pertama dulu. Nggak kelihatan gambarnya, Bu. Nggak kelihatan, Bu, nggak ada gambarnya. Mobilnya belum masuk, Bu. Oh, ono iku gambare Ervin. Nah, ini ada gambar kayak orang bule ya, brengosnya. Bu, PowerPoint-nya rusak, Bu. PowerPoint-nya rusak ini, Bu. Terus sebelahnya ini ada lagi. Ini foto ini seusia kalian nih kayaknya ini ya. Seusia kalian, usia ABG. Karena sekarang kalian itu usianya ABG. Kira-kira ini gambar mengenai apa? Ayo ada yang bisa menjelaskan sedikit, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Bu, enggak kelihatan gambarnya, Bu. Nggak kelihatan Mata saya, gambarnya, Bu. kacamatanya enggak kelihatan. Belum keluar, Nampak. Bu. Belum nampak, Ibu. Masih hitam, Bu, orangnya, Bu. Mati Mungkin lampu, Belum Bu. nampak, Bu. mungkin itu siapa? Farhan mungkin bisa, Bu. Tapi saya kelihatan. Iya, Belum Farhan mungkin bisa kelihatan, bantu. Belum, Bu. Farhan. Tapi kalau tulisannya bisa ya. Belum. Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Cuma Bu, ada. belum. Farhan. Belum. Farhan. Farhan kemarin. Saya Farhan. Farhan sini. Farhan. Farhan. Ini sudah Belum bisa.
Belum Bu. Depan kamar mandi. Coba bagi ke grup, Bu. Coba kami bantu Bu. Kabelnya mungkin Bu. Saya coba kirim ke Parvin, wifi-nya enak kira-kira di sana, Pak. Enak, Vin. Coba, Vin. Bisa. Kirim. Kirim. Oh sudah Bu. Sudah mulai. Sudah? Belum. Belum. Balik. Belum Bu. Balik lagi Bu. Sudah ya? Belum. Belum Bu. Barusan sudah Balik. tampil putih. Balik lagi, Bu. Aja, Bu. Mungkin nanti Kak Ketua kelas bisa. Kirim di grup aja Bu. Ya, kirim di grup. Iya, sebentar. Ya. Bisa, Bu. Betul. Oke. Pray. Bu sudah bisa itu Bu masuk. Sudah bisa itu Bu. Nah, bisa Ibu sekarang Ibu ke itu ke PowerPoint aja, ke PowerPoint Bu. Langsung ke PowerPoint. Bu. Itu sudah bisa Bu. Sudah ya? PowerPoint. Ya, Ya Bu. langsung PowerPoint Bu. Langsung PowerPoint. Coba. Sudah nampak ya? Halo? Belum Nggak Bu. bisa Bu. Masih putih Bu. Belum, Bu. Putih Bu. Masih putih, Bu. Masih putih. Sudah nampak Bu. Sudah Bu langsung. Enggak, sebentar saya kirim aja ke teman-teman, nanti takut ada gangguan, nggih. Kalau buka WA bisa, tapi Pak PowerPoint-nya nggak bisa Bu ya. Saya kirim PPT tadi ke teman-teman, minta tolong dibukakan, nggih. Ya. Manul bisa, Manul? Ya coba saya coba Bu. Tapi ini Bu Asiana presentasi. Bisa Bu, keluar. Oh, bentar. Minta tolong ya teman-teman, mungkin ada gangguan di sini. Ya ini. Benar, Bu. Bentar. Maaf anak-anak ya, ada gangguan sebentar. Tadi Ibu dipanggil kepala sekolah sebentar. Maaf ya anak-anak. Iya, Bu. Ya Bu. Bu, sudah tampil, Bu. Sudah tampil, Bu. Oke, terima kasih Mas Arvin. Langsung ke gambar, Mas Arvin. Gambar. Oke.
Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira ini gambar tentang apa? Gambar orang Ayo, siapa yang sekolah, bisa? Bu. Angkat tangan. Ya, Saya, Bu. ya Fitri. Gambar orang sekolah, Bu. Gambar orang sekolah. Iya. Terus yang sebelahnya? Anu Bu, saya Bu, Ya, Heru. itu gambarnya tokoh anu Bu, politik etis Bu, itu Van de Venter Bu. Iya, ada gambarnya politik etis, terus di sebelahnya ada gambarnya anak-anak sekolah. Ya. Kira-kira politik etis itu apa ya? Itu kalau ada di samping gambar itu isinya 3 Bu, 1 pendidikan, 2 irigasi, 3 emigrasi atau perbedaan penduduk. Kalau yang sesuai gambar yang edukasi Bu, pendidikan Bu. Iya, bagus. Coba diulangi, Erbin. Dari gambar itu Bu, sesuai dengan trias politika politik etis, itu yang pertama kan ada edukasi, terus yang kedua ada irigasi, yang ketiga ada emigrasi perpindahan penduduk itu. Kalau yang digambar sama dengan cerita Pak Heru, bahwa itulah masalah edukasi, pendidikan. Iya, bagus. Jadi anak-anak ya, pendidikan ini sangat besar sekali pengaruhnya bagi awal mulanya terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Dari ketiga isi politik etis yang paling besar perkembangannya sampai sekarang bisa kita rasakan itu adalah dalam dunia pendidikan. Meskipun ada irigasi, terus ada apa lagi satunya? Perpindahan penduduk Ibu, irigasi Bu. Iya, ada transmigrasi. Tapi yang besar pengaruhnya sampai sekarang itu adalah pendidikan. Lanjutnya Mas Arvin. Nah, kalau yang gambar yang ketiga, kira-kira tentang apa anak-anak? Jepang Bu, Jepang, Bu. Tangan Jepang atas Rusia itu. Kemenangan Jepang atas Rusia, maksudnya apa ya? Salah satu faktor dari luar pendukung yang memenuhi. Iya, bagus. Salah satu faktor dari luar negeri yang nanti mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia. Dari penjelasan teman-teman kalian yang tadi itu ya, penjelasan materinya secara rinci, bawahnya Mas Arvin. Jadi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Yang pertama adalah 1 perluasan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga rasa senasib dan sepenanggungan, dan yang keempat adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Untuk yang pertama tadi ya, perluasan pendidikan itu sudah dijelaskan tadi sama Heru ya. Terus yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Maksudnya apa ya? Mungkin ada yang bisa ini. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Ayo, Amin, mungkin. Oh, Nuril, ayo Nuril. Perjuangan di daerah Saya, itu Bu. selalu gagal. Iya, Perjuangan Nuril di dulu daerah ya. itu selalu gagal Bu, bisa ditumpas oleh Belanda karena tidak bekerja sama antar daerah Bu. Mereka berjuang sendiri-sendiri. Iya, itulah penyebab utama kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Karena kurang bersatu ya, andaikan pahlawan-pahlawan di berbagai daerah itu dulu bersatu ya, mungkin Belanda, Spanyol, Portugis, dan yang terakhir Jepang mungkin bisa ditaklukkan dengan mudah ya. Terus yang ketiga, rasa senasib dan sepenanggungan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini apa? Farhan, ayo Farhan, tidur tadi ya. Tidur apa dari mana Farhan? Mengantarkan Nuril ke Pak Imam. Ada Bu. Farhan Ayo itu tadi. Farhan, mungkin Iya, diganggu Heru loh Bu. bisa menjelaskan rasa sepenanggungan. Ayo Farhan, coba dijelaskan.
Apanya Bu? Di rasa senasib Ini sepenanggungan aku Bu, aku mau jawab iki lho. Wis gak fokus, Rin. Gak fokus. Jangan. Ini loh Bu. yang lain jangan rame ya. Ayo, jangan saling menggoda, nanti jadi besan lo ya, awas lo ya. Siap Ibu. Ayo, Farhan, rasa senasib sepenanggungan itu apa maksudnya? Ya. Senasib sepenanggungan itu memiliki kesamaan dalam perjuangan karena banyak tantangan yang diberikan, yang dilakukan dari penjajah, sehingga kita memiliki kekuatan yang sama untuk merdeka, untuk berjuang mempertahankan keutuhan Indonesia. Begitu Bu. Iya, bagus. Rasa senasib sepenanggungan itu karena kita sama-sama rakyat Indonesia, tentunya kalau negaranya dijajah, senang juga kita rasakan bersama, susah pun juga kita rasakan bersama. Terus yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini maksudnya apa? Bu, aku gak oleh hadiah tak Bu? Ya, nanti hadiahnya bagus sekali. Ya, ayo yang bisa menjelaskan mungkin April. April, ayo April. April bisik-bisik dulu sama temannya ini April. Iya Bu. Ayo April, ayo nak dijelaskan yang keempat ini apa Anda? Perkembangan organisasi etnis. Bu. Karena kita sifatnya kedaerahan Bu. Jadi organisasi itu berkembang sesuai dengan daerah kita masing-masing, Bu. Iya, ya. Organisasi. Bagus, April ya. Bagus jawabannya. Mungkin ada yang menambahkan lagi jawabannya? Mungkin? Alboin? Alboin Iya, Bu. ini keturunan Batak ini, sekolah di Lumajang Iya, Bu. ini ya. Ya Bu, di sini Bu bisa saya jelaskan. Di sini sudah mulai ada nampak Bu lahirnya organisasi-organisasi kedaerahan Bu. Contohnya Jong Batak, Jong Jawa, Jong Minahasa, dan lain sebagainya Bu. Iya, karena rata-rata dulu ya anak muda itu bersekolah itu di Jakarta. Jadi mereka yang bersekolah di Jakarta karena jauh dari daerahnya, mereka membentuk organisasi kedaerahannya masing-masing. Terus faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi oleh dari luar negeri. Yang pertama adalah berkembangnya berbagai paham baru. Ada nasionalisme, ada liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Ya, dari keempat paham ini, kira-kira yang diterapkan di negara kita sampai sekarang itu paham yang mana ya? Nasionalisme Bu, demokrasi Bu. Iya, bagus Heru. Heru dapat poin berapa wes? Dapat poin 5 ini. Masa si Fitri tidak mau kalah sama Heru? Ayo, Fitri. Apa kira-kira? Di negara kita itu ya demokrasi. Iya, bagus, negara kita itu menganut paham demokrasi. Buktinya kemarin tahun 2019 kita mengadakan pemilihan umum. Presidennya yang jadi siapa? Jokowi Bu. Iya, harus tahu loh kalian ya, masa presidennya nanti nggak tahu namanya. Jokowi Bu. Iya, wakilnya siapa? Wakil Erwin garuk-garuk kepala. Ayo, wakil presidennya siapa, Erwin? Amin tidur Bu, Amin tidur. Amin sayang, awas lah ya. Amin. Erwin, wakil presidennya siapa namanya Erwin? Tapi garuk-garuk kepala. Iya Pak Ma'ruf. Amin ya, wakil presiden yang sekarang. Kalau wakil presiden yang pertama, siapa ini namanya? Farhan. Saya Bu. Farhan. Oh iya Nuril. Dr. Andes Muhammad Atta Bu. Iya bagus. Kalau sekarang Dr. Andes itu apa ya? Dokter Bu, dokter. Oh dokter, bukannya gelar pendidikan ya. Untuk faktor yang kedua yaitu berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Yang pertama itu adalah ada negara India dengan tokoh utamanya yang memperjuangkan
kebangsaannya, nasionalisme di India, yaitu adalah Mahatma Gandhi. Yang kedua dari Filipina, Joseph Tito. Yang ketiga Dr. Sun Yat-sen dari Cina ya. Dan yang keempat itu ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Dari keempat tokoh ini mungkin kalian ada yang kenal mungkin. Mungkin di video, mungkin di internet, mungkin di gambar-gambar, mungkin ada yang tahu ini. Saya Bu, saya kemarin baca Bu, ada orang nggak tahu dari India buka ada yang baca. Yang namanya siapa Heru? Yang namanya siapa? Mahatma Gandhi Bu, Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu orangnya seperti apa Mahatma Gandhi itu? Di foto Bu, gambarnya tidak pakai baju, orangnya Bu kurus Bu itu. Iya, itu menggunakan pakaian tradisional India. Iya, Ibu. Iya. Iya. Iya, pasti kalian dari 4 tokoh di dunia ini pasti kalian ada yang kenal meskipun hanya lewat foto, video atau di internet ya. Kita lanjut ya. Untuk perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan ya. Bisa kalian baca ini ya, organisasi etnis itu contohnya ada yang perkumpulan kaum Betawi, terus ada Serikat Pasundan. Untuk yang kedaerahan itu ada Trikoro Darmo, ada Yong Java, dan Yong Sumatran Bon. Oh, ini Mas Alboin, ini kan leluhurnya dari Batak, ini mungkin kenal ya yang namanya Yong Sumatran Bon ini ya. Ya Bu. Nyampe sini ada yang ditanyakan mungkin anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Untuk yang organisasi yang bernafaskan agama itu ada Young Islamiten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan yang lainnya ya. Terus organisasi pergerakan nasional dalam hal keagamaan ini yang sekarang perkembangannya mengalami cukup besar, itu contohnya adalah Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Hampir di setiap kecamatan itu ada cabang rantingnya ya. Cabang rantingnya organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Kalau tidak ada ya, kita lanjut. Untuk lebih pemahaman kalian untuk agar lebih luas ya, kita sekarang menuju lembar kerja. Ya, ayo kelompoknya, kembali lagi kelompoknya. Awas ya. Ayo kembali ke kelompoknya tadi. Kelompok etnis daerah kan sudah tadi pembagiannya. Terus ada lagi kelompok agama. Kita yang ini bisa kalian baca petunjuk pembelajarannya, terus langkah kerjanya bisa kalian lihat. Ya. Sudah kelihatan ya lembar kerjanya ya? Sudah Ibu, ya. Sudah Bu. Karena tadi Ibu kehabisan kertas ya, jadi lembar kerjanya itu Ibu tayangkan lewat PowerPoint. Maaf ya anak-anak ya, bukannya sekolah itu pelit ya, tapi kertasnya lagi pas enggak ada, jadi Ibu tayangkan lewat PowerPoint. Ya Bu. Anak-anak sebelum kalian mengerjakan kegiatan kelompok, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Iya Bu. Ayo Bu, tepuk semangat Bu. Awalnya Mas Erwin. Ayo, tepuk semangat. Ngat. Ayo bisa diulang. Ayo. Tepuk semangat. Ayo alat tulisnya dikeluarkan anak-anak. Nanti ya jawaban kalian tulis di kertas yang berbentuk daun. Jadi kalian gunting dulu kertas itu berbentuk daun, terus ada yang membuat batang pohon, terus jawaban kalian itu nanti rangkai menjadi pohon pintar. Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Ayo dikerjakan. Ayo kejaril. Ayo kelompok 1 tadi sudah kelompoknya. Bu, yang saya kok sulit-sulit ini Bu. Gorong dikerjakan ngomong sulit. Sulit ya. Sumber informasi bisa kalian
dapatkan dari buku siswa, terus dari internet yang suruh Ibu kemarin ya. Terus kalau kalian enggak paham bisa tanya ke Ibu. Oke, jangan bergurau, dikerjakan, bergurau boleh, tapi jangan untuk teman-teman ya. Tapi juga serius. Ayo Ini dikerjakan. ditempel Bu ya. Iya. Atau kalau kalian biar lebih rapi ya, ditulis di buku dulu, nanti disalin, boleh. Atau langsung ditulis di kertas kerjanya juga boleh, yang berbentuk daun itu juga boleh. Ayo. Boleh pakai pensil warna, kok pensil warna. Boleh pakai spidol berwarna, yang kiranya itu nanti hasilnya baik. Nanti pekerjaan yang paling bagus nanti ya, dari kelompok itu nanti Ibu kasih hadiah nanti ya. Iya Bu. Ayo dikerjakan. Ayo Ibu sambil keliling-keliling. Kita kerjakan dulu Nuril, jangan nanya aja terus. Iya, bagus. Ayo, jangan bergurau terus. Ayo, jangan goda cewek-ceweknya, awas loh ya. Nanti jadi besan payah nanti kalian ya. Ingat masa lalu nanti. Nuril, Bu. Kerjakan. Nuril, Bu. Goda Citra, Bu. Nuril, Bu. Itu, Bu. Tadi, Bu, jarinya Nuril yang jari manis digigitkan terus, Bu. Apa ini Citra tadi katanya Nuril, Bu. Jari manisnya sama, jadi jari tok. Dan katanya Nuril, manisnya sudah di Citra katanya. Iya, ya. Bu, ditulis jawabannya langsung semua. Apa sama Boleh soal nanti dibagi ya. Bagi ya, Oh, untuk iya. yang satu siapa, yang dua siapa ya. Boleh jawaban singkat, padat, tapi berisi lah ya. Yang sudah langsung ditempel di depan Bu ya. 5, ditempel dulu di meja kalian dengan kelompoknya ya. Nanti kalau sudah, nanti presentasinya pakai pohon pintar itu tadi. Nah. Ril, jawaban berisi apa, Ril? Wortel cambang bener, Ril. Tahu isi tadi. Ayo, temannya digoda terus, Heru. Bicara terus. Bu Heru jalan-jalan, Bu. Heru. Lihat Farhan, Bu. Lihat Farhan. Saya tanya ke Farhan. Heru mengganggu, Bu. Heru. 3 menit lagi. Nanti kalau ada yang sudah, bilang, sudah Bu, gitu ya. Sudah Bu. Sudah Bu, saya Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Soalnya mudah-mudah ya, anak-anak ya. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudah ya, soalnya nggak ada yang sulit kok. Oh, ini bukan matematika, tulisan semua isinya kok, nggak ada hitung-hitungannya. Sejarah itu pelajaran yang paling mudah. Soalnya nyontoh dia Bu. 1 menit lagi. Isinya apa? Jawaban berisian. Jawaban berisi apa? Wortel campur. Berisi duit. Isi. Setengah menit lagi. Iya sebentar Bu, masih ditulis Bu. Tempel Seperempat. daunnya, batangnya, Ruh. Pinjam tipek sih. Kalau pinjam peralatan tulis temannya, segera dikembalikan lah ya. Jangan sampai pemiliknya nanti bingung, marah-marah nanti. Ben Arvin bukan minjam Bu, jauh Bu. Minta. Iya, kelompok 1 tulisannya bagus ya. Oh, kelompok 2 oke, warna-warni ini tulisannya oke, bagus. Pilih yang nulis Bu. Ibu hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Selesai, semangat. Ayo kelompok 1. Sebelum kita presentasi ya, tepuk semangat dulu ya. Ya Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ayo kelompok 1 perwakilannya siapa? Semangat. Iya Bu. Arvin Bu. Ayo. Nuril, cepat Nuril. Saya lagi ya. Nuril. Saya baca Bu. Iya, Nuril aja. Ya, boleh siapa? Kelompok 1, Ini ayo. langsung Gantian dimulai Bu boleh, ya. gantian boleh ya. Ayo, Ya, Bu. Nuril. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian kelas 7, kami dari kelompok 1 Kelompok etnis dengan nama etnis daerah akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nomor 1, nama organisasi Perkumpulan Kaum Betawi. Sejarah kelahiran tahun 1927 oleh Muhammad Haji Tamrin. Tujuan organisasi sayang. Oh maaf, sayang. Ya, ini Bu salah Bu yang nulis Bu Amin Bu. Muhammad Husni Tamrin. Tadi di tip X sama Arvin Bu, tidak di tip X Bu. Tujuan organisasi. Ya, lanjut. Wadah organisasi kepemudaan khususnya untuk pemuda Betawi. Betawi ini daerah sekitar Jakarta Bu dan sekitarnya. Iya. Bentuk perjuangan sosial budaya. Yang kedua, Serikat Pasundan. Sejarah kelahiran 20 Juli tahun 1913 oleh Deka Adiwinata di Jakarta. Tujuan organisasi untuk melestarikan budaya Sunda dengan melibatkan bukan hanya orang Sunda. Sunda ini sekitar Bandung dan sekitarnya, Bu. Iya, daerah Jawa Barat. Perjuangan politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, Yong Minahasa. Berdiri tahun 1918 yang dipimpin oleh J.H. Pangamenan. Tujuan organisasi untuk mempererat rasa persatuan di antara sesama pemuda sedaerah dan turut memajukan kebudayaannya. Bentuk perjuangan budaya. Kemudian yang keempat, Jong Java. Berdiri pada tanggal 12 Juni 1918 di Surakarta oleh Wongso Negoro. Tujuannya berusaha memajukan anggota-anggota serta menimbulkan rasa cinta terhadap bahasa dan kebudayaan sendiri. Bentuk perjuangan, kesenian, dan olahraga. Kemudian yang kelima, Jong Batak Bon. Tahun 1926 oleh Amir Syarifuddin Harahap. Ini di rumahnya Alboin Bu, sama Erwin Bu. Ini Tujuan saudaranya Alboin. Iya Bu, tujuan organisasi untuk membina persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda Batak. Iya. Bentuk perjuangan, kesenian, olahraga, dan sosial budaya. Demikian dari Terima kasih Nur. Kita kasih aplaus bersama untuk Nuril ya. Bagus Nuril. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberi saran. Bu, itu kerjanya saya Bu, diambil Bu. Iya kan satu kelompok. Ya, ada yang memberi tambahan mungkin? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, Ibu yang tanya. Minahasa itu daerah mana ya? Sulawesi Bu. Sulawesi mana? Sulawesi bagian tengah. Sumatera Bu, Sumatera Bu. Di tengah. Minahasa itu ada di Sulawesi Sumatera loh. Sumatera. Ya, bagus, Sumatera. Sulawesi Utara, bukan di Sumatera. Oh, Kalau ada yang tanyakan atau Bu, yang saya bisa dapat hadiah. Saya dikasih baju Bu. Atau dikanjutkan. Nama siapa? Waduh. Iya, kita lanjut ya. Bu, saya Kita dapat lanjut. baju Minahasa Bu, teman saya dari Sumatera. Iya, bagus. Nanti taruh di sekolah ya. Taruh di sekolah buat media nanti sama Ibu ya. Jarang-jarang dapat hadiah baju dari suku Minahasa itu. Nanti taruh di sekolah aja. Kalau taruh di rumah sama Farhan nanti dibuat yang enggak nanti. Kita lanjut ke kelompok 2 sekarang. Ayo, siapa yang mewakili presentasi? April Bu. Ayo April, tadi sudah cowok, sekarang cewek. Ayo, bagus ini. Ayo April. Boleh gantian ya? Fitri Bu tadi Bu. Fitri mau Bu. Fitri Bu. Fitri, ayo April sekarang ya. Ayo April. Ayo sayang. April ke toilet Bu. Ayo kelompok 2. April ke toilet katanya. Ayo masak menunggu. April itu izin keluar tanpa izin. Perwakilannya April keluar siapa? tanpa izin Bu, strapen. Saya Bu. Ayo Fitri, ayo Fitri. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami mengenai agama.
Yang pertama, nama organisasi Nahdlatul Ulama, sejarah kelahirannya, lahir tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Pemimpin utamanya Kiai Haji Hashim Ansari. Tujuan organisasi menegakkan ajaran Islam menurut paham al-sunnah wal jamaah. Ya. Bentuk perjuangannya keagamaan dan pendidikan. Yang kedua, Muhammadiyah berdiri 18 November 1912, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Tujuan organisasi mewujudkan cita-cita masyarakat yang sebenarnya. Perjuangannya keagamaan dan pendidikan. Yang ketiga, Kristen Jakarta, lahir tahun 1920 oleh Sucipto Wiruwijojo Sarasto dan Pendeta S. Suwikyo. Tujuan organisasi membina imam, para pemuda Kristiani, dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman. Bentuk perjuangannya keagamaan dan pendidikan. Yang keempat, sejarah kelahirannya 1 Januari 1925 di Jakarta, ketuanya Raden Sam atau Samsul. Tujuan organisasi mempelajari agama Islam dan menganjurkan ajaran agamanya yang diambil. Bentuk perjuangannya pendidikan khusus dan keagamaan. Yang kelima, Persatuan Umat Islam, lahir tanggal 21 Desember 1917 oleh Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Tujuan organisasi menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam, bentuk perjuangan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, Bu. Sekian dari kelompok 2. Ya, bagus Fitri. Kita kasih aplaus bersama untuk Fitri. Dari pemaparan presentasi dari kelompok 2, mungkin ada yang menambahkan atau memberi komentar pada kelompok 2. Wapi. Saya mau tanya, Bu, untuk kelompok 2, Bu. Ya. Arifin ini. Cita-cita Islamnya sebenarnya itu apa, Bu, ini? Yo, cita-cita Islam yang sebenarnya itu apa? Yo, kelompok 2. Ya masuk surga lah. Ya porek. Masuk surga kata Quran. Bagus ya, masuk surga. Semua manusia itu kepingin masuk surga ya. Iyalah. Jawab, Bro. Menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa paling penting. Iya, bagus. Itu salah satu jawabannya Mas Alvin ya, menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau manusia tidak beriman dan bertakwa, waduh, kira-kira apa yang terjadi dengan dunia ini? Ayo, kira-kira apa yang terjadi, anak-anak? Rusuh, Bu. Rusuh, konflik Jadi bermain terus bertakwa, ya. Bu, bukan beriman lagi. Iya, Bermain makanya bertakwa. kalian, iya bagus sekali Farhannya. Makanya kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Meskipun beraneka ragam suku, agama, tapi di Indonesia itu adalah negara yang paling apa? Yang paling rukun. Ya, toleransinya itu yang paling bagus, terbaik di dunia itu adalah Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Habis, Bu. Ada yang tanyakan lagi? Udah habis. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih ya presentasi dari kelompok 1 sama kelompok 2. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Kita lanjut ke kesimpulan ya. Jadi, dari materi yang Ibu paparkan mulai dari depan tadi, mulai dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, bisa kita simpulkan ya, faktor internal itu tadi apa saja? Perasaan dijajah, Ibu. Ya, perluasan pendidikan, rasa senasib sepenanggungan, ya. Terus munculnya organisasi etnis kedaerahan dan terbawa perasaan, ya. Terus faktor eksternal apa saja tadi? Atau dari luar, kemenangan Jepang atas Rusia, Bu. Iya, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, ya. Terus munculnya berbagai paham di berbagai
Nih ya. Dunia, Bu. Terus yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan contoh organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan? Ayo, minimal 3. Ayo. Amin, mungkin? Organisasi etnis yaitu perkumpulan kaum Betawi, Bu, Serikat Ya, bagus. Jong Minahasa, Bu. Iya. Satunya lagi? Jong Jamaatul Ulama. Jong Japan sama Jong Batak Bon, Bu. Iya, bagus sekali, amin ya. Organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan itu contohnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jong Java, ya, Trikoro Darmo, ya. Tapi yang mengalami perkembangan sampai sekarang bisa kita rasakan itu adalah Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama, Bu. Ya, pasti di daerah kalian itu banyak sekali itu ya cabang-cabangnya pasti. Mungkin ada yang jadi anggotanya IPNU ini mungkin kalian ini. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mungkin ya. Saya Bu. Oh ya bagus Heru, terus dikembangkan ya Heru ya, daripada kamu main layangan. Iya, main gadget terus di rumah, mending ikut IPNU ya. Bagus. Terus dari hasil pembelajarannya itu tadi ya, Ibu kepingin tahu seberapa kemampuan kalian untuk menyerap materi yang Ibu berikan tadi. Coba kalian lihat tayangan di depan ya. Ini ada soal, kalian kerjakan, pertanyaannya tidak usah ditulis, langsung jawaban saja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab ini. Bu, kerjakan di mana, Bu? Kerjakan di buku. Di buku catatan aja, jangan di kertas. Kalau di kertas akhirnya di papan tulis, Bu. Jangan, ya. Papan tulisnya 1, muridnya 30. Muat nanti. Farhan sering bawa tas, Bu. Taruh di saku, makanya bukunya Farhan itu ya. Tulis di daun, tadi kan di daun kita kerjakan. Iya, ayo sambil dikerjakan boleh, sambil ngomong, bergurau sedikit-sedikit. Tapi harus serius ya. Oh, saya kerja sudah ini. Saya sama Nuril kerja. Bel. Mulai. 3 menit lagi. Bel, Bu. Teng. Iya, Bu, masih ngerjakan, Bu. Nuril kok bilang bel saja? Ya sudah apa belum kamu Nuril? Masih nomor 2, Bu. Ya lanjut. Yang lain? Mungkin ada yang sudah? PR aja, Bu. PR saja, Bu. 2 menit lagi. Nomor 4 sulit, Bu. Nomor 4 sulit, Bu. Nomor 4. Bu, permisi ke kamar mandi ya, Bu. Iya, cepetan ya, nanti waktunya habis. Waktunya habis, ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Bukunya jangan di kertas ya, di buku dikumpulkan. Saya kumpulkan, Bu ya? Ya, dikumpulkan ya, jangan taruh dalam tas. Ayo. Nanti Ibu enggak tahu nilainya kalian dapat berapa nanti kalau ditaruh dalam tas. Karena sempat Ibu koreksi. Ya, tekonan. Dimin. Sudah, Bu. Oke, Bu, ini, Bu. Selesai, Bu. Anak-anak, Bu. Ya, sebentar ya, Ibu. Oh iya, maaf anak-anak ya, Ibu terlewati tadi ya. Jawaban kalian itu nomor 1 sampai 5 itu poinnya 20. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 itu jawabannya kalau betul itu nilainya 20 per nomor. Salah sedikit 15, agak sampai dengan jawaban itu 10, nggak dijawab 0. Jadi meskipun kalian nggak bisa dijawab saja ya, ada ongkos nulisnya dari Ibu, ya ada hadiahnya. Jangan sampai kosong, eman-eman. Nah, setelah Ibu koreksi, ternyata kalian itu sangat memahami sekali apa itu materi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Semoga ya hasil capaian kalian ini bisa sama atau lebih tinggi lagi di pembelajaran berikutnya. Oh iya, sebelum pembelajaran kita ditutup, anak-anak kalau berdoa itu fokus ya. Tadi Ibu lihat pada waktu berdoa itu ada yang masih bisik-bisik, ada yang masih menggoda temannya. Terus kalau menulis ya usahakan tulisannya yang rapi, huruf kecilnya, huruf kapitalnya ya diperhatikan ya. Terus Ibu tadi lihat apa itu soal yang kalian kumpulkan tuh ada yang bolong.
Ada yang bolong itu bukunya. Kebanyakan Erwin, Bu. begini. Ya, kalau ada yang bolong ya diganti aja ya, disobek. Kalau nanti bolong semua catatannya gimana? Terus catatannya bolong-bolong. Oh iya, anak-anak, mungkin sampai sini masih ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham. Bu. Ya, Bu. Saya Besok lagi, Bu. kepingin. Coba Heru ini dibaca, Heru. Ya, Bu. Ini motivasi buat kita teman-teman dari Ibu Guru. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Itu, Bu. Iya, belajar. Dengan belajar kita itu dapat ilmu. Ilmu yang bermanfaat kita bawa itu sampai akhir hayat. Jadi pahalanya itu terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, maka anak-anak rajin-rajinnya belajar, bersungguh-sungguhlah belajar karena ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang bermanfaat di orang lain, amalannya itu mengalir sampai akhir hayat. Oke, kita kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah, materi yang akan datang dipelajari ya, tentang pergerakan nasional Indonesia. Terus jaga selalu kesehatannya, kalau keluar rumah jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker.